Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang yang berdosa bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, Santo Carolus Borromeus, Uskup Milan, pada masanya gereja dan dunia menghadapi saat-saat yang berat. Carolus Borromeus melawan gerakan reformasi Protestan. Maka ia sungguh memperhatikan iman umatnya. Carolus Borromeus juga memberantas simoni, praktek jual beli sakramen dalam gereja. Untuk membaharui gereja, ia mendirikan seminari-seminari. Dan pada masanya juga dunia dilanda wabah pes. Maka dia setia di rumah sakit untuk merawat umatnya yang kena pes. Dalam situasi sulit seperti itu, Carolus Borromeus membaharui gereja, menyehatkan gereja dan dunia dengan karya pastoralnya.
Rasanya tepatlah yang digambarkan dalam pengajaran Yesus mengenai sikap Allah kepada manusia. Carolus Borromeus bagaikan seorang gembala yang mempunyai 100 ekor domba dan tidak boleh 1 ekor pun hilang. Gambaran saya teringat tahun kerahiman Allah. Digambarkan seorang gembala yang memanggul seekor domba yang ditemukan. Domba itu dipegang kaki kirinya, kaki belakang, kaki depan, lalu dia panggul dengan penuh sukacita karena dombanya ditemukan. Carolus Borromeus pastilah bagaikan hati seorang ibu yang tidak boleh sedikitpun hartanya hilang. Dia akan menyalakan pelita, menyapu rumah sampai ditemukannya, dan dalam menemukannya ia mencarinya dengan cermat dan teliti. Dan gambaran tentang seorang gembala, gambaran hati seorang ibu ketika hal yang hilang ditemukan, bersukacitalah bersama aku, sebab apa yang hilang itu telah kutemukan. Santo Carolus Borromeus, gembala beraroma domba. Santo Carolus Borromeus, gembala berbau domba. Dan tepatlah apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam bacaan pertama tadi. Kita akan hidup bukan untuk diri kita sendiri, dan kalau kita mati, kita juga bukan mati untuk kita sendiri. Kita akan mati dan hidup bersama Kristus. Karena entah hidup ataupun mati, kita ini milik Kristus. Mari kita menteladan sikap Santo Carolus Borromeus bersama orang-orang seluruh gereja, membaharui gereja, membaharui dunia, dan tidak boleh 1 orang pun hilang dari gereja. Dan kalau 1 orang itu ditemukan, kita ikut bersukacita, ikut bergembira, karena malaikat-malaikat Allah juga akan bersukacita karena 1 orang berdosa yang bertobat daripada 99 orang benar yang merasa tidak memerlukan pertobatan. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar. Betapa indahnya kehadiran-Mu.